Di balik senyum selfie dan status lucu, ada algoritma yang diam-diam mengendalikan hidup kita. Media sosial bukan sekedar hiburan, ia adalah senjata perang modern. Sejak kapan itu terjadi? Nah, kalau penasaran, simak sampai selesai agar kamu tahu rahasia di balik sejarahnya. Sejak pertama kali dilahirkan ke dunia, manusia bukan makhluk yang bisa hidup sendiri. Tangisan bayi bukan sekedar ekspresi kesakitan atau lapar, tetapi sinyal, aku butuh perhatianmu. Inilah dasar dari semua interaksi sosial, yaitu sinyal dan respon. Bahkan, menurut penelitian dari psikologi evolusi menyatakan bahwa manusia adalah spesies yang paling bergantung pada kerjasama untuk bertahan hidup. Kita tidak punya taring, tidak punya cakar tajam, tapi kita punya otak dan hubungan sosial. Dan fakta ilmiahnya, menurut Prof. Robin Dunbar dari Oxford University, otak manusia secara rata-rata hanya mampu mengelola 150 hubungan sosial yang stabil. Angka ini dikenal sebagai Dunbar's number dan menjadi batas alami otak manusia dalam bersosialisasi. Tetapi di masa lalu, batas ini ditentukan oleh jarak dan waktu. Dan hari ini di era digital, terutama media sosial, kita bisa berteman dengan ribuan orang hanya dengan satu sentuhan layar. Sebelum ada WhatsApp, TikTok, atau Facebook, nenek moyang kita sudah melakukan satu hal, benar sekali, yaitu berkomunikasi. Buktinya, di Lascaux, Perancis Selatan, ada gambar di gua yang diperkirakan berumur lebih dari 35.000 tahun. Gambar ini dipercaya sebagai bentuk komunikasi awal manusia. Simbol-simbol menyampaikan makna. Kemudian, tulisan Paku Sumeria pada 3000 sebelum Masehi dan hieroglif Mesir dan surat dari Kekaisaran Romawi. Semua ini menunjukkan satu hal yang sama, yaitu manusia punya hasrat abadi untuk menyampaikan pikiran. Lompatan besar berikutnya terjadi pada tahun 1440 ketika Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak dan media cetak menyebar pengetahuan lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian pada abad ke-20, radio dan televisi menghubungkan manusia dalam skala massal. Dan pada akhirnya datang internet pada tahun 1991 dan dari sana dunia tidak pernah sama lagi. Media sosial modern dimulai bukan dari Facebook, tapi dari situs seperti Seek the Grease pada tahun 1997, Live Journal pada 1999, dan Friendster pada 2002. Friendster adalah jejaring sosial pertama yang memperkenalkan konsep teman secara digital. Kemudian datang MySpace, Facebook 2004, YouTube 2005, Twitter 2006, dan Instagram 2010, lalu disusul dengan TikTok 2016. Setiap platform ini tidak hanya berbeda fitur, tapi mencerminkan cara berpikir masyarakat pada masanya. Contohnya, MySpace memberikan kebebasan ekspresi melalui desain profil. Facebook memperkuat jaringan identitas nyata, Instagram memunculkan budaya visual dan estetika, dan TikTok mengubah dunia menjadi panggung singkat berdurasi detik-detik. Dan menurut data Reportal pada 2024, pengguna media sosial seperti Facebook memiliki 3 miliar pengguna aktif, YouTube 2,7 miliar pengguna aktif, dan TikTok memiliki 1,6 miliar pengguna aktif. Saat kamu membuka media sosial dan mendapatkan satu like atau komentar positif, otakmu merespon dengan hormon bahagia. Benar sekali, yaitu hormon dopamin. Hormon dopamin adalah senyawa kimia otak yang juga aktif saat kamu jatuh cinta, menang undian, atau makan makanan favorit. Inilah alasan mengapa kita sulit berhenti scrolling. Media sosial dirancang seperti mesin slot, ada sensasi keberuntungan dan kebaruan setiap saat. Dan menurut riset Harvard Medical School pada tahun 2020, interaksi di media sosial memicu area reward system otak, persis seperti kecanduan judi atau narkoba ringan. Dan kamu tahu gak, fakta uniknya,
Justin Rosenstein, pencipta tombol like di Facebook, justru kemudian meninggalkan media sosial karena takut terhadap dampak adiktif dari ciptaannya sendiri. Sungguh ironi, bukan? Setiap orang punya alasan berbeda dalam menggunakan media sosial. Namun, dari hasil berbagai riset dan observasi, mari kita rangkum 7 alasan utama. Yang pertama, kebutuhan sosial. Manusia ingin terhubung. Media sosial mempertemukan jarak dan waktu. Yang kedua, validasi dan eksistensi. Kita ingin eksis, ingin dikenal. Like dan share adalah salah satu bentuk pengakuan. Yang ketiga adalah hiburan dan pelarian. Saat kita lelah, stres, atau bosan, scrolling jadi bentuk pelarian atau pelampiasan. Yang keempat, informasi dan edukasi. Banyak orang belajar dari YouTube, TikTok, Instagram Reel, dan lain sebagainya. Yang kelima, FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu gejala takut ketinggalan tren, gosip, dan info penting. Yang keenam, branding dan ekonomi, yaitu promosi usaha, personal branding, dan menjadi influencer. Dan yang terakhir, aktivisme sosial dan politik. Medsos jadi alat perjuangan, dari Arab Spring, aksi mahasiswa, hingga Palestina. Benar sekali, media sosial bisa menyatukan manusia atau memecahnya. Bisa menjadi sumber inspirasi atau tekanan sosial. Ada beberapa anugerah yang dimiliki oleh media sosial, di antaranya membuka ruang pendidikan gratis, mempermudah koneksi bisnis, dan menjadi alat ekspresi bebas. Tetapi, di balik kemegahan media sosial, ada juga ancaman yang terkandung di dalamnya, seperti kecanduan digital, kecemasan, depresi, komparasi sosial, polarisasi opini, dan hoax. Dan menurut fakta WHO pada tahun 2023, penggunaan media sosial lebih dari 3 jam per hari meningkatkan risiko kecemasan sosial hingga 40% di kalangan remaja. Media sosial bukan sekedar tempat selfie, tapi kini jadi alat politik. Dari Twitter, banyak pemimpin dunia lahir, seperti Donald Trump, Narendra Modi, bahkan Presiden Indonesia. Hayo siapa coba tebak? We walk the talk. Ya, siapa lagi kalau bukan Joko Widodo? Tapi juga media sosial bisa membakar konflik. Di Myanmar contohnya, Facebook dituduh membiarkan ujaran kebencian terhadap etnis Rohingya. Di Amerika, medsos memperkuat teori konspirasi dan polarisasi. Fakta uniknya, Facebook memecat 40.000 moderator karena gagal menangani ujaran kebencian dan konten kekerasan dengan cepat. Coba kita bayangkan, bagaimana jika dunia tanpa media sosial? Tentunya tak ada tempat berbagi cerita, tak ada promosi UMKM gratis, dan tak ada edukasi cepat. Tapi juga tak akan ada lagi berita hoax, tak ada tekanan sosial digital, dan tak ada FOMO dan stres sosial. Pertanyaannya, kita siap tidak jika suatu hari nanti media sosial lenyap dari dunia ini? Masa depan media sosial akan melibatkan AI sebagai kreator, metaverse sebagai ruang hidup, dan implan otak sebagai penghubung langsung ke dunia maya. Kita adalah generasi pertama yang hidup di dua dunia, nyata dan digital. Pilihannya sekarang di tangan kita. Akankah kita gunakan media sosial untuk membangun atau menghancurkan? Jika kamu suka konten edukatif seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe karena edukasi adalah fondasi perubahan dunia.